Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ambung Trifaizatun dengan NIM 444323008. Nah, di sini aku tuh mau membahas tentang bisnis model kanvas yang dimana produknya ini produk tumbas sekul. Nah, di sini tumbas sekul itu merupakan makanan yang berbasis nasi dengan lauk ikan tongkol balado, yang dimana dia ini dibungkus secara praktis sehingga mudah dibawa kemana-mana juga. Nah, tumbas sekul ini tuh berasal dari bahasa Jawa yang dimana tumbas ini artinya itu beli, membeli, dan sekul ini artinya nasi. Nah, tumbas sekul ini tuh hadir buat jadi solusi makanan terutama kita mahasiswa yang dimana dia ini siap saji yang praktis, terus porsinya juga pas, terus dia juga bergizi, yang paling penting itu tuh terjangkau buat mahasiswa. Nah, di sini ada bisnis model kanvasnya. Pertama itu ada key partners. Yang pertama ada pasar tradisional atau supplier ikan tongkol karena itu menjadi bahan utama kita. Terus yang kedua ada pemasok beras dari pasar tradisional juga atau supplier beras karena beras dan ikan tongkol merupakan bahan baku utama kita. Selanjutnya ini ada pemasok bumbu dan rempah, biasanya kita beli di pasar tradisional. Terus ada mitra kemasan, kita tuh dari online kebetulan. Dan layanan pengantaran. Buat layanan pengantaran ini, buat jarak jauhnya kita tuh bisa pakai Grab, Shopee gitu ya. Sedangkan buat misal di kampus gitu atau tempat-tempat tertentu yang terutama tuh di wilayah Pakupatan itu tuh kita sendiri yang nganterin. Yang kedua ini ada key activities. Yang pertama ini ada pengadaan barang baku, terus ada proses produksi, terus ada pengelolaan pemesanan dan distribusi pelanggan. Yang keempat ini ada pemasaran produk secara online karena kita modelnya adalah pre-order. Nah, yang selanjutnya ada key research. Yang pertama ada dapur produksi dan peralatan masak, terus tenaga kerja, yaitu kelompok kita sendiri. Yang kelompok saya itu terdiri dari 3 orang, termasuk saya. Nah, yang selanjutnya ada resep khas nasi coklat dan ikan tongkol balado, yang dimana kita tentunya pakai resep khas yang udah kita try on berkali-kali sehingga menciptakan rasa yang lezat dan seperti masakan rumahan. Nah, selanjutnya ada value propositions yang dimana dia ini menu praktis, lezat dan bergizi, terus harganya terjangkau, porsinya pas dan mudah dibawa kemana-mana, terus juga menggunakan bahan fresh tentunya dan bumbu yang khas. Terus selanjutnya ada customer relationships yang dimana kita tuh menyediakan layanan pelanggan responsif, terus program loyalitas dan umpan balik pelanggan untuk pengembangan produk. Nah, selanjutnya ada customer segments di mana mahasiswa atau pelajar ini membutuhkan bekal yang praktis tentunya. Terus juga buat makanan siang gitu yang cepat, terus juga terjangkau. Selanjutnya ada cost structure yang dimana dia ini ada biaya bahan baku, biaya operasional dapur, terus juga biaya distribusi. Terus ada channels yang dimana kita menggunakan sosial media kayak WhatsApp dan Instagram buat promosi dan juga pemesanan produk. Dan kita juga ada penjualan dan pemesanan secara langsung yaitu ketika apabila teman-teman itu bertemu dengan kita gitu. Yang terakhir ada revenue stream dimana penjualan ini tuh seporsi tumbas sekul ikan tombol balado, terus ada penjualan paket hemat yang dimana dia tuh bundling beberapa porsi gitu, jadi kita bakal kasih paket hemat gitu. Dan selanjutnya ada penjualan menu tambahan apabila misal customer request buat nambah menu seperti minuman atau makanan pendamping gitu. Selanjutnya ada analisis SWOT, di mana yang pertama ada strength, yaitu kekuatan, di mana kekuatan dari produk tumbas sekul ini adalah cita rasa yang khas dan otentik. Selain itu bahan baku yang mudah didapat, kita bisa dapat dari supplier atau pasar tradisional. Dan habis itu target pasar kita juga jelas seperti mahasiswa atau pelajar gitu.
Yang paling penting adalah harga terjangkau, menu yang praktis, dan porsi yang pas, yang dimana dia menarik pelanggan gitu. Nah, tapi di sini ada weakness, yaitu kelemahan, di mana produk tumbas sekul ini harus segera dikonsumsi karena dikhawatirkan apabila tidak segera dikonsumsi, uh, takutnya makanan basi atau tidak fresh. Terus habis itu kapasitas produksi kita terbatas apabila hmm, permintaan konsumen ini melonjak gitu, karena kita kan olahan rumahan yang dimana kita tuh melakukannya 3 orang, benar-benar 3 orang. Jadi kalau apabila pemesanan produknya ini melebihi batas, kita belum mampu gitu ya. Terus yang terakhir ada rentan terhadap fluktuasi harga bahan baku, seperti bahan baku beras dan ikan tongkol, terutama karena itu bahan utama kita, yang dimana harga ikan tongkol dan beras bisa naik dan turun sewaktu-waktu. Nah, selanjutnya ada opportunities, yaitu peluang, yang dimana peluang dari produk tumbas sekul ini meningkatkan minat masyarakat terhadap makanan bergizi. Selanjutnya kita tuh dapat mengembangkan varian menu, kayak menambah varian, misal tumbas sekul cumi-cumi balado atau yang lainnya. Terus selain itu ada peluang jangkauan pasar yang lebih luas. Nah, yang terakhir ada threats atau ancaman, yang dimana ancaman buat produk tumbas sekul ini adalah persaingan antar produk makanan yang cepat saji, yang dimana banyak sekali makanan produk cepat saji yang akan menjadi tantangan sebagai persaingan antar produk buat produk kami. Terus selanjutnya ada perubahan tren konsumsi atau preferensi konsumen, yang tentunya biasanya konsumen akan memiliki titik jenuh atau bosan apabila mengkonsumsi produk kita secara terus-menerus. Terus selanjutnya ada fluktuasi harga bahan baku, di mana yang sudah saya sebutkan tadi itu tuh dapat mempengaruhi keuntungan apabila harga bahan baku itu melonjak naik. Nah, ini ada dokumentasi dari penjualan produk tumbas sekul. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.